hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa kami bersyukur padamu karena Engkau mengundang kami ikut serta dalam ibadat ini. Dengan rendah hati kami datang, membawa serta pujian, syukur, suka-duka, dan segala kekurangan serta dosa-dosa kami. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah padamu. Berikanlah rahmat kebijaksanaan, kesucian, dan kesetiaan bagi para pelayan ibadat, agar kami mampu membawa kami semua semakin dekat padamu. Kepadamu dalam pengantaran Kristus Tuhan. Bacaan Injil, bacaan diambil dari kitab Markus. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak mengerti perumpamaan ini. Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga ditaburkan di tanah berbatu, ialah orang-orang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apalagi kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Renungan. Pertanyaan pertama. Ada berapa jenis tanah yang diceritakan dalam cerita di atas? Apa saja? Ada 4, yaitu benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah yang berbatu, benih yang jatuh di semak berduri, dan benih yang jatuh di tanah yang baik. Apa yang terjadi pada benih-benih itu? Benih yang jatuh di pinggir jalan diinjak orang dan dimakan habis oleh burung. Benih di tanah yang berbatu tumbuh dengan cepat tetapi segera layu dan kering karena tidak berakar. Benih di tengah semak berduri terhimpit hingga mati dan tidak berbuah. Dan benih di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Berikan contoh bentuk penindasan atau penganiayaan pada firman itu. Mendengar firman Tuhan namun tidak berakar dalam hati. Mendengar khotbah tentang melakukan kehendak Allah yang menuntun kewajiban sebagai orang Katolik dan mengobrol dengan orang di kanan dan kirinya. Meninggalkan ruang ibadah saat sedang khotbah. Berikan contoh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan serta keinginan-keinginan akan hal yang lain pada firman itu. Rasa mau menang sendiri, sifat ingin memiliki barang yang dimiliki orang lain menjadi milik sendiri, rasa sombong karena sudah merasa lebih daripada orang lain. Apa yang akan kamu lakukan agar menjadi tanah yang subur? Lebih rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan, berbuat baik kepada sesama, lebih rajin beribadah, selalu bersyukur, dan menolong dan menyayangi makhluk hidup. Pesan Tuhan. Firman Tuhan yang ditabur Allah, hendaknya tumbuh dan berbuah. Di sepanjang pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di antara semak berduri, di tanah gembur dan subur, ditaburkanlah di dalam kerohanian kita. Pesan rohanimu tersampaikan kepadaku. Kita dihimbau agar menjadi tanah yang subur. Kita dihimbau agar menemukan dalam percaya. Kita diajarkan bagaimana menjaga sabda agar tidak hilang. Biarlah setiap hari kita membaca, menyelidiki, dan memperhatikannya firman Tuhan yang telah ditabur, membuatku percaya akan Tuhan. Untuk orang tua, ya Tuhan, terima kasih Engkau beri aku orang tua yang baik, yang dengan sabar mendidik dan membesarkan aku dan adikku. Berkatilah mereka dalam usahanya untuk mencukupi kebutuhan kami, baik jasmani maupun rohani. Lindungilah mereka selalu. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk diriku sendiri, ya Tuhan, terima kasih Engkau selalu menemani hari-hariku, melindungi dan memberkati aku.
Berikanlah aku hati yang selalu bersyukur dan memberi kepada orang lain. Berkatilah dan lindungilah aku selalu. Jauhkan aku dari godaan setan. Ampunilah aku ya Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ibadat Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiranmu dalam ibadat ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membangkitkan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena persekutuan cinta kasih ini. Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur, baik dalam suka maupun dalam duka. Semoga persekutuan kami dengan Yesus dalam ibadat ini menguatkan iman kami sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat. Bapa, kami mohon rahmat-Mu hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, makasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.